Selamat pagi anak-anak. Jadi pelajaran kita hari ini mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengikuti doa. Oke, baik ketua kelas. Silakan. Terima kasih ketua kelas. Jadi, kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum lanjut, Ibu mau bertanya, menurut kalian apa itu tumbuhan? Apa sih fungsi tumbuhan? Apa dia berperan pada orang manusia? Jadi, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi manusia serta berbagai hewan lainnya. Nah, tentu dalam struktur tumbuhan, orang pernah mendengar organ. Ada organ penyusun tumbuhan. Nah, Ibu mau tanya, apa itu organ menurut anak-anak? Nah, jadi organ ini merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk suatu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi, secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi dua organ. Yang pertama, vegetatif dan juga generatif. Nah, jadi organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Nah, organ penyusun tumbuhan yang pertama kita akan bahas mengenai akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Nah, akar ini terbagi menjadi dua lagi. Ada akar serabut dan akar tunggang. Contoh dari akar serabut adalah tumbuhan monokotil seperti tumbuhan padi, jagung, dan juga rumput. Sedangkan akar tunggang adalah tumbuhan dikotil seperti mangga dan juga centana. Ada yang tahu fungsi akar? Nah, jadi fungsi akar yang pertama adalah menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang kedua, menyerap air dan mineral. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, menyerap oksigen. Selanjutnya, organ penyusun tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Jadi, batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Selanjutnya, fungsi batang. Yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan. Kedua, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sini anak-anak perlu lihat ada perbedaan batang tumbuhan monokotil dan dikotil. Kalau pada batang monokotil, ruas-ruas batang terlihat jelas, misalnya batang bambu, sedangkan tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Adik-adik melihat batang pohon serikaya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, kita lanjut organ penyusun yang ketiga, yaitu daun. Nah, selanjutnya yang ketiga, daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis dan banyak mengandung zat warna hijau atau klorofil. Oke, selanjutnya, siapa yang tahu fungsi dari daun? Nah, fungsi daun adalah alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi.
Lanjut, yang ketiga adalah pernapasan atau respirasi. Jadi, ada juga perbedaan daun monokotil dan dikotil. Kalau pada daun monokotil memiliki perurutan daun yang sejajar, misalnya pada daun jagung. Sedangkan pada dikotil memiliki daun menjala. Adik-adik boleh lihat pada daun pepaya. Baik, kita lanjut yang keempat, bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif tumbuhan secara umum. Bunga tersusun atas antara dua bagian. Yang pertama, perhiasan bunga. Yang kedua, lanjut, fungsi yang kedua yaitu alat reproduksi bunga. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu buah dan biji. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium. Yang kedua, bagian memanjang disebut area putik atau stilus. Dan yang ketiga adalah kepala putik atau stigma. Selanjutnya, di dalam bakal bunga terdapat satu atau lebih bakal bunga atau ovum. Jadi, pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Baik, demikian proses pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan materi selanjutnya mengenai struktur pada jaringan tumbuhan. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan.